Halo semuanya, selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat udah bisa bangun pagi. Saya juga tadi saya bilang ke Rofi, ini kayaknya hari dimana saya bangun paling pagi dalam 3 tahun terakhir. Oke. Ini adalah karya dari pelukis abstrak dari Amerika, namanya Cy Owie. Karyanya ini cenderung dikenal graffiti, percampuran antara graffiti dan sketsa, dan opini yang paling populer atas karyanya adalah bahwa anak gue bisa melakukan hal ini. Nah, pada satu waktu seorang jurnalis namanya Kirk Farnadu itu menulis sebuah artikel yang berjudul Your Kid Could Not Do This. Nah, di situ saya mengutip satu kalimat yang sangat menarik. One could say that any child could make a drawing like Twombly, only in the sense that any fool with a hammer could fragment sculptures as Rodin did, or any house painter could splatter paint as well as Pollock. In one of these cases, would it be true? In each case, the art lies not so much in the fineness of the individual mark, but in the orchestration of a previously uncodified set of personal rules about where to act and where not, how far to go and when to stop, in such a way as the cumulative courtship of civic chaos defines an original, hybrid kind of order which in turn illuminates a complex sense of human experience, not voiced or left marginal in previous art. Entah kenapa waktu saya membaca kalimat ini tuh kayak ini kayak jawaban bagi mungkin orang-orang yang baru mulai berkarya gitu kan, bahwa memang nggak ada loh yang mudah dari menemukan sebuah karya. Saya itu dari kecil tinggalnya di kota kecil lah. Saya lahir di Makassar, terus karena waktu itu ayah ibu saya masih kuliah, saya diambil oma saya untuk tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Terus di situ saya tinggal sama mereka sampai umur 5 tahun. Terus orang tua saya ikutan pindah juga ke kota itu. Kemudian SD sampai SMP saya sekolah di sekolah dengan agamanya itu Buddha. Kemudian setelah itu SMA saya pindah ke Bandung, saya masuk ke pesantren modern. Kemudian kuliah saya di Universitas Parahyangan, Universitas Katolik, saya ngambil arsitektur. Nah, dari situ bisa dilihat orang tua saya ini sangat lentur ya dengan perbedaan, dan menurut mereka tuh kayak ya perubahan itu atau perbedaan itu bukanlah sebuah masalah. Nah, kemudian attitude ini yang saya teruskan setelah saya lulus. Saya kerja sebagai business development di sebuah perusahaan properti. Kemudian setelah itu saya bosen, terus saya jadi visual merchandiser. Kemudian saya tiba-tiba jadi ilustrator komersil full time. Kemudian setelah itu saya berhenti lagi, tapi tidak berhenti menggambar. Kemudian saya bekerja di majalah menjadi stylist dan editor. Kemudian saya juga sempat membantu art event. Kalau ada yang pernah dengar Arte Indonesia Festival. Kemudian entah bagaimana caranya saya sampai ke sekarang saya bekerja sebagai ilustrator dan seniman. Nah, persamaan dari apa yang saya lakukan yaitu inkonsistensi itu tadi, dan juga inkonsistensi ibu saya, dan juga Kirk Farnadu yang membela Twombly, itu menurut saya anxiety. Ya, itu emoji di bawahnya. Nah, anxiety ini kalau menurut Sigmund Freud itu kan adalah negatif, kontraproduktif. Tapi kalau menurut saya sendiri dari pengalaman saya,
anxiety itu justru positif gitu. Itu menurut saya adalah kehausan saya atas sebuah hal yang saya belum tahu apa, tapi saya tahu saya harus menemukan gitu. Nah, titik anxiety saya yang paling tinggi itu kayaknya waktu saya bekerja sebagai business development. Itu sekitar 2 tahun 7 bulan, ya hampir 3 tahun. Itu saya tiap hari menyetir kurang lebih 2 jam di Tol Kuningan. Kemudian saya bekerja seringkali sampai larut malam karena proyeknya masih baru mau jalan. Terus habis itu menyetir lagi kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Kemudian tidur, bangun dan seterusnya seperti itu. Nah, saat itu saya lama-lama kayak merasa kayak kok saya jadi kayak autopilot gini ya, kayak jadi ini bukan soal 9 to 5-nya atau bukan soal saya bekerja kantoran yang bikin saya merasa autopilot, tapi kayak saya merasa yang saya lakukan untuk mengisi waktu saya itu kok nggak bikin saya nambah apa-apa ya, saya sebagai individu gitu. Nah, akhirnya saya mulai kembali pada kebiasaan saya masa kecil, yaitu menggambar. Terus karena dari kecil tuh saya sering lihat, kebetulan ayah saya itu arsitek. Jadi kayak dari kecil tuh saya sering lihat dia gambar di meja gambar yang gede itu, karena dulu belum ada AutoCAD, dan dia sering ngasih saya kayak kertas-kertas untuk dicoret-coret. Akhirnya saya mulai menggambar. Tadinya tuh kayak gambar buat iseng, tapi jadi kayak setiap kali saya menggambar perasaan anxiety itu kayak bukan pudar juga ya, mereda gitu, mereda. Akhirnya saya gambar lebih banyak dan terus menggambar. Bisa dibilang dari tahun 2008 ke tahun 2009 itu adalah justru waktu saya paling produktif atas menggambar gitu. Bisa dibilang setiap hari saya menggambar, setiap hari. Itu kayak tiap pulang kantor itu saya pengen cepat-cepat pulang karena saya pengen yang ambil kertas, kemudian menggambar apapun. Nah, ketika saya menemukan kesenangan menggambar itu, saya malah menemukan anxiety yang lain lagi, bahwa ada lagi nggak ya orang yang menggambar kayak saya gitu, kayak menemukan kesenangan dari aktivitas yang sederhana ini gitu ya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman saya, itu kita beda-beda pekerjaan, terus tidak ada yang background seni rupa, tapi kebetulan suka mengisi waktu dengan menggambar. Dan kemudian kita membentuk The Dancing Animal itu tahun 2009. Waktu itu belum ada Instagram. Jadi kayak itu emang kayak lingkaran pertemanan aja, dan kita memutuskan kita ingin memamerkan karya kita kepada orang lain gitu. Jadi tidak hanya dari screen aja gitu melihat karya kan. Nah, akhirnya kita bikin namanya pamerannya Love Actually, plesetan dari judul film Love Actually. Dan itu diadainnya pada saat Valentine's Day, ya sangat cheesy. Saat itu kita nggak tahu ya apa sih galeri, apa sih kurator, apa sih art fair, apa sih konsep. Kita bahkan kayak nggak tahu gitu ilustrator komersil itu bagaimana caranya hidup gitu ya. Jadi itu kita mengundang beberapa teman, ada yang punya radio, ada yang desainer grafis, ada yang akuntan, ada yang musisi, pokoknya macam-macam untuk ikutan di pameran itu. Dan kita juga bikin kayak gambar bareng. Dan saat itu saya masih ingat booth pameran kami itu bersebelahan dengan booth yang menjual baju dalam dan biskuit, kurang lebih kayak gitu ya. Pokoknya sangat jauh standarnya dari pameran-pameran. Terus kita juga bisa dapat space di sini itu ada KKN karena salah satu teman kita bekerja di situ. Dan saya ingat satu hal menarik itu adalah jadi kayak seorang art kritik datang, art kritik atau penulis art itu datang. Dia ngobrol sama teman saya, dan teman saya cerita gitu kan kayak ya, ini konsepnya apa, kuratornya siapa, nggak ada konsep, kurator nggak ada kurator apa ya teman saya gitu. Terus ya tanpa udah ngobrol sama teman saya, dia langsung pulang bahkan tanpa masuk. Jadi kayak mungkin dia kayak mikir ini cuma bocah-bocah nggak ngerti apa, terus dia pergi. Nah, saya tuh baru tahu sekarang, setelah pameran ini entah kenapa tuh kayak kita dapat beberapa exposure yang menarik dari beberapa media gitu kan. Terus kayak banyak email yang masuk ke The Dancing Animal, terus nanya kayak kapan lagi bikin acara seperti ini dan sebagainya. Baru-baru sekarang ini saya tahu bahwa 2009 itu adalah masa setelah komersial art Indonesia itu booming beberapa tahun sebelumnya. Kemudian tiba-tiba 2009
semua galeri itu agak lesu karena penjualan tuh menurun drastis, tapi yang saat itu ya kita nggak tahu. Nah, ketika saya menemukan kesenangan dari menggambar dan The Dancing Animal, kemudian kayak sadar bahwa ini karena anxiety, saya pun memutuskan untuk mengalih bahasakan anxiety menjadi insighting. Jadi emotikonnya jadi karakter. Nah, anxiety ini lebih ke reminder buat diri saya bahwa setiap kali saya merasakan perasaan anxiety, itu berarti ada sebuah hal yang tidak terlalu fit in dengan diri saya, tapi entah kenapa dia ada di dalam hidup saya dan saya menjalani itu, dan entah gimana caranya saya harus take action untuk perasaan itu. Jadi itu kayak self reminder aja. Nah, ketika saya selesai dari The Dancing Animal, kemudian saya menggambar lebih banyak, kemudian entah gimana caranya kayak mulai berdatangan pekerjaan komersil, kayak menggambar untuk cover buku, untuk kumpulan cerpen, hal seperti itu, dan juga untuk brand. Saya merasa lebih banyak opini dari luar gitu yang masuk. Kita kan kalau kita udah berani publish karya gitu kan, itu pasti kan orang luar juga mulai berpendapat gitu kan. Pendapatnya itu kurang lebih kayak, kenapa sih itu putih doang, nggak bisa pakai warna ya? Atau enggak, gampangnya gambarnya cuma outline pasti cepat ngerjainnya. Atau enggak, kalau misalnya nggak colorful itu susah loh dapat job, pokoknya hal-hal seperti itu. Terus itu kan kayak saya baru mulai gambar, saya juga masih perang dengan diri saya, kayak memangnya karya saya bagus ya, kayak masih perang-perang dalam diri gitu. Terus kayak, emang ini penting ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya lu nggak penting deh lah, lu nggak usah ngelanjutin, kayak ini nggak emang buat lu ini apa ya, kayak saya menghadapi pertanyaan dari diri saya, terus ada lagi opini dari orang gitu kan. Tapi kayak di hari ini saya merasa kayak sebenarnya opini orang itu kan dari apa yang mereka lihat aja kan, sedangkan yang saya rasakan dari menggambar itu justru lebih ke proses. Kira-kira saya menulis di jurnal saya kurang lebih kayak gini. Jadi menggambar itu adalah sebuah kegiatan yang sangat murah dan mudah, tapi juga kompleks dalam waktu yang sama, karena aktivitas menggambar itu sendiri adalah aktivitas decision making setiap detik dari itu, di mana menggunakan charcoal, di mana menggunakan watercolor, di mana garisnya lebih tebal atau lebih tipis, apakah backgroundnya ada pattern atau tidak. Dan menggambar ini ketika kita benar-benar tenggelam dalam proses itu ya, entah bagaimana kita merasa pikiran dan tangan kita, jari-jari kita itu kayak bekerja sendiri gitu, bahkan tanpa yang melakukan tuh memikirkannya. Ini kayak susah dimengerti ya. Oke. Kayak gitu, jadi kayak yang saya nikmati dari menggambar tuh bukan hanya hasil akhirnya, tapi justru proses itu sendiri. Nah, kemudian saya menggambar, ini kan saya waktu itu masih bekerja, saya udah keluar dari pekerjaan saya dari business development, kemudian saya pindah ke visual merchandiser. Waktu itu ibu saya kayak udah gak ngerti lo maunya apa, sekolah arsitek jadi arsitek, terus malah menggambar, terus malah baru 2 tahun lebih terus pindah kerjaan. Terus saya kayak ya udah lah ya, kayak yang ngajarin saya untuk kayak unconsistent seperti ini ya mama juga gitu. Kalau itu saya bilang gitu. Terus akhirnya entah gimana caranya saya jadi tahu art scene yang saat itu siapa saja. Terus kayak mulai ngerti, kurator, kamera begini, galeri itu ada yang komersil, ada yang lebih idealis, semuanya jadi lebih ngerti. Kemudian pada satu waktu saya diundang untuk ikut pameran oleh IFA. IFA itu kayak sebuah organisasi di Jogja yang mengumpulkan artefak dari pameran-pameran di Indonesia. Kemudian mereka mengundang saya untuk ikut di sebuah pameran yang menjadi bagian dari art job. Itu biasanya di Taman Budaya, ya. Di Taman Budaya itu kayak pameran kecil gitu, bukan bagian dari pameran intinya. Nah, saya datang ke Jogja untuk pertama kalinya, kemudian saya amazed melihat karya-karya yang ini karya-karya yang dilihat pasar, wow gitu kan. Nah, kemudian saya iseng ke Lear Space. Lear Space itu kayak sebuah tempat, ada galerinya, ada perpustakaannya, ada kafenya. Saya ngobrol-ngobrol dengan yang punya. Kita kebetulan udah kenal dari
blog. Waktu itu Instagram juga belum kayak sekarang. Nah, waktu ngobrol-ngobrol tuh dia bilang, lah pameran aja di LIR gitu. Kan lu belum pernah pameran tunggal. Terus gue waktu itu kayak menjawab aja, oke boleh. Kapan? Iya tahun depan aja. Oke santai gitu kan. Terus pulang ke Jakarta gitu naik kereta, saya mikir gitu kan, siapa saya yang pameran tunggal? Waktu itu mikirnya gitu, siapa saya pameran tunggal? Saya bukan seniman, saya bukan dari Jogja, saya nggak tahu gitu kan siapa di Jogja. Terus apakah karya saya cukup baik untuk pameran? Apakah akan ada yang peduli atau mengapresiasi? Ya pokoknya pertanyaan macam itulah. Jadi 1 tahun sebelum hari H gitu ya, itu kan seharusnya jadi kuratornya itu kayak suka nanya, dia sebagai owner dan juga sebagai kurator, dia suka nanya gimana progres. Oh iya beres. Padahal saya belum mulai, saya nggak tahu mau bikin apa, kayak saya tidak merasa apapun yang ada di kepala saya itu cukup baik gitu. Terus akhirnya saya 2 bulan sebelum pameran saya baru mulai bikin, karena kayak ini mau nggak mau harus bikin sih gitu. Dan saya mengerjakan karya-karya itu tanpa banyak mikir. Akhirnya yang keluar tuh salah satu karakter yang sering saya gambar, namanya Gendis, dan pamerannya juga title-nya sama, itu Gendis, kurang lebih kayak gini. Bisa dilihat di situ karya-karyanya kertas langsung digantung begitu saja di ruangan. Ya di situ kayak terlihat disengaja ya, padahal itu lebih karena pertama nge-frame mahal sekali ternyata. Dan kedua saya membawa sendiri semua karya-karya ini ke Jogja, karena LIR itu adalah juga space yang baru mulai. Jadi memang kayak apa ya DIY banget lah galerinya, bukan seperti pameran-pameran yang sekarang saya ikuti yang profesional banget, yang packaging segala macam itu semua diurusin gitu ya. Udah akhirnya saya pameran Gendis, dan surprisingly si pemilik LIR ini bilang itu adalah opening pameran paling ramai yang pernah diadakan sampai hari itu. Itu saya kayak, oh ya, oke. Itu kayak saya nggak nyangka sama sekali, dan saya senang, tapi juga saya sekaligus merasa energi saya tuh kayak terkuras, bukan karena membuat karyanya, tapi lebih kayak memberanikan dirinya itu ternyata yang membuat terkuras, seperti itu. Akhirnya saya break sedikit dari menggambar, kemudian saya kembali ke medium lain yang memang saya cintai dari kecil, yaitu buku. Jadi saya berhenti istirahat menggambar itu lebih rileks, tapi saya kembali baca buku. Kemudian saya baca buku-buku yang saya suka waktu kecil, ya standar sih. Kayaknya kalau anak-anak saya pasti baca Pipi, pasti baca Mallory Powers, pasti baca Sirkus Pagagliano. Yang saya sukai dari kisah-kisah ini adalah bagaimana sebuah fiksi itu berhasil membekas banget gitu ya. Kita baca buku ini waktu kecil, tapi kita masih ingat Pipi itu karakternya seperti apa, kemudian betapa serunya kehidupan Lincoln dan Elizabeth itu di perkebunan tempat mereka tinggal, terus bagaimana Ronya, anak penyamuk, tinggal di sebuah puri, kemudian di hutannya itu ada kayak banyak jin-jin tapi dengan bentuk yang lucu, terus ada unicorn dan sebagainya. Jadi saya kembali membaca itu lebih ke menghadapi yaitu another anxiety from my first exhibition. Jadi saya ibaratnya lari ke buku, kemudian jadi banyak ngobrol dengan teman-teman saya yang juga menyukai sekali gitu ya literatur. Kemudian saya dan teman-teman saya bikin lemari buku. Jadi ini jauh ya dari gambar kayaknya. Ya, lemari buku ini lebih ke kayak review singkat atas buku-buku yang kami rasa baik gitu untuk dibaca atau seru atau memang menarik, tapi sayangnya tidak populer di Indonesia gitu. Karena bisa dibilang di Indonesia ini juga anxiety yang kami miliki bersama-sama, bahwa buku-buku di Indonesia itu kebanyakan yang populer gitu, itu berkisar di tema-tema religi, motivasi, bagaimana cepat kaya, bagaimana cepat populer, bagaimana dapat suami kaya, terus gimana agar perempuan tuh tenang-tenang aja, nanti ada yang ngawinin lu dan semuanya akan baik-baik saja. Terus ya pokoknya cinta-cinta bisisan seperti itu.
Jadi saya bikin ini kurang lebih tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2013 juga atau 2013, pokoknya setelah pokoknya menjelang gendis malah saya bikin ini. Kemudian tanpa saya sangka-sangka si lemari buku ini malah menjadi cikal bakal dari karya saya yang selanjutnya. Ini nama karyanya Written by Roham. Ini adalah karya yang saya bikin untuk residensi saya di Galeri Nasional. Jadi tahun lalu tuh saya iseng banget apply gitu ya ke residensi, karena saya dengar dari teman saya yang pernah ikut residensi itu mereka kayak sebenarnya motivasi saya duit sih, karena residensi itu lu bakal dikasih ibaratnya apa ya, duit harian dan itu besar, kemudian dikasih duit untuk bikin karya, jadi kayak karya apapun lu bisa bikin gitu. Terus ya pokoknya kayak selama kurun waktu tertentu kayak kita tuh hidupnya relax aja, cuma mikirin karya, terus bikin karya, terus pameran itu kayak wow itu enak banget ya. Terus saya apply dan secara mengejutkan saya diterima. Di situ saya ikut residensi bersama 5 artis lain, itu dari Jepang, Korea, Italia, dan Prancis. Dan itu kita kurang lebih 1 bulan kita menghabiskan waktu untuk ngobrol dengan kurator, ke komunitas seni, kemudian menggarap karya, kemudian pameran. Satu hal yang saya pelajari dari artis-artis ini gitu ya, kita kan selama ini suka mikir, saya juga suka mikir sih, kayak seniman di luar tuh pasti lebih enak ya, kayak mereka tuh pemerintahnya lebih aware, lebih helpful, kemudian kayak banyak organisasi yang bisa menolong gitu. Nah ternyata setelah saya ngobrol sama mereka kayak enggak kok nggak gitu juga, kayak oh ya, kayak adalah di mana-mana yang namanya orang yang memang berdikari lah gitu ya, entah itu berbisnis, entah itu berkarya, pokoknya apapun yang memang lu kayak mulai dari 2 tangan lu sendiri itu pasti berat, apalagi baru mulai. Dan bisa dibilang ya negara saya memang maju gitu kata mereka, tapi ya sebagai pemula tetap aja struggling, jadi sama aja lah, nggak usah dibedain. Dan itu saya ingat gitu sampai sekarang. Nah untuk karya ini tuh saya menjadi seorang penulis bestseller namanya Laluhang. Saya menulis semua buku yang sangat populer ya, yang saya bilang tadi, agama, Cinderella Story, Bagaimana Cepat Kaya dan sebagainya. Saya meremake beberapa buku, cover buku yang populer, tapi bukan berarti saya semua buku itu adalah buku yang tidak saya suka. Jadi saya malah mencampur buku yang saya suka dan tidak. Seperti ini dari Still Like an Artist Austin Kleon. Di sini saya bilang Sell Like an Artist. Kemudian ini saya menjadi Maria Teguh. Karena dulu saya pernah ada di masa saya suka banget sama Maria Teguh gitu ya. Beneran. Jadi saya nonton acara dia itu sambil taking notes, bayangkan. Kayak oh ini sangat banget. Kemudian entah kenapa sering berjalan waktu saya kayaknya dulu memang merasa kegelapan itu waktu saya kayak wow Maria Teguh, nonton dengan sangat perhatian gitu ya dengan kalimat-kalimat dia. Ya instalasinya seperti ini kurang lebih. Waktu itu saya membuat 50 buah buku. Sesi pemotretannya sangat melelahkan. Saya juga dulu suka buku ini. Yang menarik dari karya ini adalah ketika proses membuat karya itu kuratornya itu sempat bilang gini, Lala, apa kamu yakin kamu tidak mau gambar? Kamu kan kuat sekali di drawing. Terus saya waktu itu bilang saya ingin sekali gitu ya menggambar, tapi entah kenapa memang yang ada di kepala saya saat itu memang lagi dekat dengan buku gitu kan, dengan buku populer di Indonesia. Dan saya udah coba gitu ya, bisa nggak ya lewat drawing gitu membahasakannya, ternyata tidak bisa sesimpel itu. Dan saya melakukan instalasi ini dan lari dari drawing itu bukan karena saya pengen nge-push diri saya, atau saya nggak pengen identik dengan ilustrator atau seniman yang cuma bisa menggambar. Saya sama sekali tidak berpikir ke situ. Saya benar-benar melakukan ini dengan genuine sekali. Dan ketika karya selesai itu saya agak-agak takjub juga sih dengan diri saya, kayak karena pertama saya tidak suka di foto, dan untuk karya ini kita bikin foto banyak sekali untuk cover. Dan
ketika karya ini selesai kayak agak lebih ringan gitu loh, kayak another anxiety kayak udah saya hadapi gitu. Nah, setelah saya menyelesaikan residensi yang sangat intens ini, kemudian setelah itu saya ada beberapa pameran di galeri dan di ruang rupa dan sebagainya. Saya merasa muncul anxiety. Pokoknya emang anxiety saya itu muncul terus kayak dia tuh nggak bisa diem gitu untuk waktu yang lama. Kayak tiap kelar menyelesaikan sesuatu itu pasti ada yang baru lagi anxiety-nya. Nah, saat itu anxiety saya itu muncul terus kayak dia tuh nggak bisa diem gitu untuk waktu yang lama. Kayak tiap kelar menyelesaikan sesuatu itu pasti ada yang baru lagi anxiety-nya. Nah, saat itu saya kok saya jadi hidup sendiri lagi ya, kayak saya tuh rindu zaman-zaman The Dancing Animal, kita ngobrol diskusi berbagi dan kayak rasa selalu ada hal baru gitu kan. Akhirnya saya bikin sebuah event ya, jadi kabur lagi ke hal lain, itu namanya gambar lebih lanjut nih. Desember tahun lalu ini tuh seperti acara talk show dan workshop yang mana ini tuh lebih ke kayak respon saya atas drawing yang sekarang lagi populer banget ya, populer sekali. Tapi kayak saya berpikir mau kemana medium drawing ini dibawa gitu. Jadi di sini lebih ke kayak saya juga pengen tahu gitu apa sih yang dilakukan orang-orang atas drawing, dan saya menemukan banyak hal menarik, yaitu banyak juga yang sudah membawa medium ini ke tingkatan yang lebih gitu ya, baik secara teknis atau pemikiran. Jadi di sini ada pemberi materinya, ada paper cutting artist, kemudian ada screen printing, kemudian pembicaranya ada founder Fabula, itu kayak agensi ilustrator komersil yang menurut saya saat ini paling profesional. Kemudian ada animator yang sudah mendapat banyak penghargaan dan animasinya itu selalu bentuknya drawing. Kemudian ada comic artist, lalu ada juga serum itu seperti organisasi apa ya, yang dia itu menggunakan drawing udah lebih ke edukasi. Jadi ketika selesai membuat event ini, ada kelegaan lagi yang timbul dalam diri saya, dan juga timbul juga pertanyaan dari orang-orang bahwa lo tuh sebenarnya mau jadi apa? Itu kayak loncat-loncat banget ya lah, lu tuh gak bisa ya diem gambar aja di rumah gitu, atau yang terus aja ngegambar, kenapa sih tiba-tiba harus bikin event, bikin apa, padahal itu tuh gak direncanain juga gitu. Dan saya tidak merasa mendorong diri saya juga, tapi lebih ke kayak saya cuma menjawab insight ya saya aja gitu, apa yang saya rasakan ya saya hadapi dan saya keluarkan gitu, bentuknya ya seperti ini. Dan saya menemukan sebuah kalimat menarik dari Miranda July. Dia tuh salah satu seniman multidimensi, multimedium yang sangat saya suka. Dia tuh bikin film, bikin buku, bikin aplikasi handphone, dia juga performance artist, kemudian dia juga terakhir dia bikin novel, dan dia sama sih kayak di luar tuh kayak orang tuh lebih menghargai mereka yang benar-benar fokus dalam satu medium saja. Padahal menurut saya ketika seseorang memang fokus pada satu medium karena dia memang mau, it's okay. Tapi ketika ada orang juga yang dia ingin berloncatan gitu ya, ya itu juga oke aja kan, semua itu genuine. Ya tapi kalau ditanya apa sih yang paling kamu sukai dari proses membuat karya, yaitu pasti saya banyak ketika saya sendiri di meja berhadapan dengan tinta dan kertas gitu. Nah jadi setelah ini saya pengen yang ada di sini gitu ya, saat perjalanan ke tujuan selanjutnya itu mungkin bisa berpikir apa sih anxiety yang ada dalam diri saya yang paling mendominasi gitu, yang paling mengganggu, kemudian sampai di tujuan coba dituliskan, mau bentuknya mapping, notes atau sketsa itu tidak masalah, kemudian ya dihadapi, jangan acuhkan dia anxiety. Mungkin manifesto ini bisa membantu. There's nothing new under the sun ya, kemudian Jadi baik itu semua tahu lah ya. Jadi baik, Henry Dagger, Miranda July, Die Edward ini kayak grup rapper keren banget. Dan Baby Long Stocking. Terus Fast and Release Your Anxiety, kemudian Get Off from the Internet, ini serius banget yang paling keempat. Kemudian Be Brave and Put Your Own Out There, kemudian nonton semua film Woody Allen, itu juga penting banget. Dan
bingung karena memang itu satu-satunya cara yang membuat apa yang pengen lo selesaikan lo selesai. Makasih.